Sudah bisa kan? Siap. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah kita rencanakan, hari ini kita ada kuliah 2 kali ya untuk mata kuliah Teknik Komunikasi Ilmiah. Jadi jam 1 ini adalah kuliah pengganti ya. Minggu lalu sempat libur hari Kamis Isra Mi'raj ya. Hanya saja saya kelupaan untuk memindahkan absen ya. Jadi nanti absennya kita pindahkan ke sembarang aja nanti ya. Hanya untuk absen gitu ya. Tapi pelaksanaan yang penting hari ini jam sekarang ya. Dan kita ada kuliah lagi jam 15.40 ya kalau nggak salah. Jadi untuk jam 1 ini materi kita adalah materi yang seharusnya diberikan minggu lalu tentang plagiarisme. Betul, plagiarisme belum diberikan, betul ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Belum. Ya. Dan Ya, nanti Pak. jam 15.40 itu materinya adalah paraphrasing bahasanya. Jadi kelanjutan dari plagiarisme, cara mencegah kita melakukan plagiarisme adalah dengan menguasai cara-cara parafrase. Baik, saya akan share materi hari ini, PowerPoint. Sudah terlihat screen PowerPoint Sudah, saya? Bapak. Baik. Sudah.
Nah, jadi yang paling penting dari materi hari ini, plagiarisme ini adalah kita tahu tentang apa plagiarisme dan apa saja praktek-praktek yang termasuk dalam kategori plagiarisme, dan yang lebih penting tentu bagaimana kita bisa menghindari itu, ya. Tujuannya kan supaya kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, plagiarisme itu sebetulnya adalah suatu hal yang melanggar etika, ya. Meskipun dalam kasus tertentu ada yang mendapatkan akibatnya, ada juga yang mungkin sampai sekarang masih belum merasakan akibatnya meskipun sudah melakukan itu, ya. Jadi untuk beberapa orang ada yang sudah merasakan hukumannya ya, dari plagiarisme. Jadi plagiarisme ini di bahasa Indonesia kan plagiat, ya. Suatu tindakan plagiat ini adalah suatu tindakan etika moral yang kurang terpuji. Namun tentu saja kalau kita tidak paham betul tindakan-tindakan atau apa saja sih yang termasuk ke dalam kategori plagiat ini, plagiarisme ini, tentu kita sangat mungkin untuk melakukan itu, baik secara sadar maupun tidak sadar, ya. Jadi beberapa konsekuensi dari tindakan plagiarisme atau plagiat ini adalah bisa jadi ketika kita diminta untuk mengumpulkan tugas tertulis, ya, dalam tingkatan yang ringan mungkin seperti laporan praktikum, ya, atau tugas kuliah dari dosen, atau sudah mulai meningkat ke laporan kerja praktek, ya. Lalu juga bisa yang paling tinggi tentu skripsi kita, ya. Tidak berhenti di situ saja, sekarang kan Anda selain membuat skripsi juga mempublikasikannya di jurnal ilmiah atau di seminar-seminar ilmiah, begitu ya. Nah, jika ternyata kita melakukan tindakan plagiat di kegiatan-kegiatan tersebut, ya tentu ada konsekuensinya. Kalau contohnya tugas makalah atau apa bisa jadi kita dianulir, ya, dibatalkan, kita tidak dapat nilai misalnya atau pengurangan nilai. Bisa juga kita gagal dalam satu mata kuliah tertentu misalnya, dianggap karena terbukti plagiat sehingga tidak lulus dalam mata kuliah tersebut. Untuk yang lebih tinggi lagi adalah misalnya plagiat kita ketahuan untuk skripsi kita, ya, menjiplak dari karya orang lain, maka gelar kesarjanaan itu bisa sampai dicopot, ya. Jadi dianulir gelar kesarjanaannya. Tidak hanya level S1 sebetulnya, tapi level-level yang di atasnya S2 dan bahkan S3 itu juga banyak kasus, ya. Tapi yang sampai rame dibahas itu mungkin hanya beberapa saja. Yang heboh mungkin ada beberapa rektor dari perguruan tinggi yang ternyata justru terindikasi melakukan plagiat tersebut. Nah, berita baiknya, meskipun tadi berita buruk, ya, berita baik bahwa plagiarisme itu sebetulnya bisa kita cegah, ya. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan banget, ya, bahwa kita itu bisa menghindari itu kok sebetulnya, ya. Tentu untuk bisa menghindari plagiarisme, kita harus paham betul apa itu plagiarisme itu, ya. Dan kita juga harus tahu teknik-teknik menulis yang benar, dalam artian ketika kita melihat rujukan, referensi, pustaka, itu kan sesuatu hal yang biasa dalam kegiatan akademik secara ilmiah. Tetapi ada aturan-aturannya supaya apa yang kita pinjam, ya, opini ataupun
kalimat-kalimat atau hasil penelitian orang lain itu bisa kita pakai dalam tulisan kita, kita harus tahu caranya, yaitu yang biasa disebut sebagai sitasi. Ya. Ketika kita mensitasi, menyitasi ya karya orang lain, kalimat orang lain, paragraf orang lain, pemikiran orang lain, maka kita harus tahu caranya yang benar seperti apa. Ya, tidak asal copy paste tentu saja. Copy paste tanpa menyebutkan sumbernya itu sudah jelas adalah pencurian ide, opini orang lain. Juga kita bisa menghindari plagiarisme itu dengan kita harus memperlakukan ketika kita menulis ya. Menulis itu harus perlakukan bahwa coba tempatkan kita sebagai pembaca juga gitu. Jadi jangan menempatkan hanya sebagai penulis, tapi juga ketika coba kita bayangkan bahwa kita juga sebagai pembaca apa tulisan yang kita buat. Ya, dengan begitu kita bisa merasakan bahwa penting orang yang membaca karya ilmiah kita tahu bahwa ini adalah pendapat pribadi kita, atau kita meminjam pendapat orang lain ya, atau istilahnya diperkuat oleh pendapat-pendapat orang lain gitu. Jadi tentang apa itu plagiarisme atau yang termasuk dalam kategori plagiarisme, yang pertama tentu adalah ketika kita mengumpulkan makalah ya, paper ya, di mana makalah yang kita kumpulkan itu sebetulnya bukan kita yang menulis ya. Nah, jelas itu adalah tindakan cheating ya. Kita sudah ya seperti copy paste itu. Kita copy paste dari karya orang lain gitu ya. Itu adalah sudah jelas-jelas plagiarisme. Sebentar saya ada ini dulu. Ya. Jadi itu yang paling pertama yang masuk kategori plagiarisme. Nah, tindakan kedua yang termasuk plagiarisme yaitu kita mengcopy dari orang lain, ya, dari tulisan orang lain, lalu pura-pura berpura-pura menyatakan bahwa itu adalah karya kita. Ya, sebetulnya 11-12 dengan yang pertama ya. Kalau bedanya tadi tuh sudah mengumpulkan tugas gitu ya, padahal bukan karya kita. Kalau sekarang mungkin tidak sekeseluruhan dari makalah kita ambil dari orang lain, tapi ada beberapa kalimat, beberapa paragraf yang mengambil dari sumber orang lain, tetapi menganggap itu adalah pura-puranya itu adalah kalimat kita misalnya ya. Nah, ini juga sama masuk kategori plagiarisme ya. Yang ketiga, juga tindakan yang berbohong ketika kita menggunakan sumber dari pustaka, dari autor orang lain, tetapi mengatakan bahwa enggak kok, ini sumbernya lain, bukan dari dia gitu, dari yang lain. Gitu. Iya, entah itu suatu kecelakaan, kita nggak cermat, tapi ya tetap itu adalah tidak seharusnya kita. Seharusnya ya sumbernya dari mana ya dengan jujur mengatakan bahwa sumbernya dari A ya dari A. Ya jangan kemudian dari A kemudian pindah ke B atau C. Harus konsisten. Lalu tindakan plagiarisme lain adalah ketika kita menggunakan ide-ide dari penulis aslinya dan juga kata-kata dari penulis aslinya tanpa kita menyebutkan penulis aslinya tersebut ya, jadi disembunyikan. Padahal jelas-jelas kita mencomot ya kata-kata atau ide dari orang lain. Nah, ini sebetulnya semuanya hampir sama ya, kategori tadi semuanya seperti itu tindakannya, tidak ada kejujuran di situ, baik disengaja maupun tidak disengaja ya. Jadi kita harus menghindari praktek-praktek tersebut.
Ya, jadi seperti tadi memperlakukan ketika kita menulis itu harus membayangkan bahwa kita juga sebagai pembacanya. Jadi kita harus ada satu apa yang dikatakan talking to your reader ya. Make clear who said told what. Jadi harus jelas betul siapa yang menyatakan pendapat yang kita sitir itu ya, atau pemikiran yang kita sitir itu ya. Sometimes you use the exact same word as author. Jadi menggunakan kata-kata yang sama persis dengan apa yang diungkapkan oleh penulis aslinya itu umum terjadi ya. Cuma ada yang dengan cara yang benar, ada dengan cara yang salah. Cara yang salah tentu saja ketika kita mengcopy paste ya. Ya sudah copy paste saja tanpa ada hal-hal lainnya. Itu tentu salah. Tapi kalau kita mengcopy paste tapi pakai tanda kutip ya, apa yang sudah kita copy paste itu dikasih tanda kutip, kemudian sebutkan bahwa ini tuh pendapat siapa, dari siapa, sumbernya, citasi dasar. Itu masih dibenarkan dengan catatan ini adalah termasuk quote ya. Jadi quote, jadi meminjam kalimat-kalimat dari orang lain, dari penulis aslinya. Itu boleh, tapi harus ada quote-nya. Tanda kutip awal, kutip akhir itu, dan disebutkan siapa yang menyatakan apa yang kita quote itu. Ya. Atau kita juga bisa ya memparafrase kalimat orang lain. Jadi ini yang betul, jadi tidak hanya copy paste. Kalau kita tidak mau dengan cara pakai quote ya, karena quote itu juga tidak baik dan tidak boleh terlalu banyak dalam satu tulisan, apalagi di bidang kita di biologi itu tidak ada yang pakai quote ya. Itu banyaknya di bidang-bidang ilmu sosial ya, quote itu. Maka yang biasa harus kita lakukan terhindar dari plagiarisme adalah paraphrase atau paraphrasing ya. Jadi kita pinjam kalimat orang lain atau paragraf orang lain itu lalu tidak copy paste, tapi kita baca ya apa ide yang diungkapkan orang lain, lalu kita tuliskan dengan kalimat kita sendiri ya. Lalu sebutkan ini aslinya sumbernya dari mana, tapi yang kita tuliskan adalah kalimat sendiri, bukan copy paste. Itu adalah paraphrase ya. But always you make it clear which word those are authors, which are yours. Jadi harus jelas bahwa mana kalimat yang memang kalimat ide kita, mana yang pinjaman dari orang lain. Ya, pinjaman dari orang lain itulah yang harus kita parafrase. Readers tadi apa? Readers understand because you follow certain convention. Ya, jadi aturan-aturan itulah, convention itu kan aturan-aturan yang harus diikuti oleh kita ketika kita menulis ya. Supaya pembaca tulisan kita itu bisa paham banget ya dan menganggap memang kita sudah mengikuti aturan konvensi secara internasional. Nah, bagaimana menulis sesuai aturan itu? Ya. Di sini yang pertama adalah when borrowing authors exact same word. Nah, tadi yang saya bilang bahwa kalau kita betul-betul sama yang akan kita pinjam dari kalimat orang lain ya, boleh, tapi harus pakai tadi quotation mark ya. Harus ada tanda kutipnya itu, lalu juga cite your author ya. Jangan lupa juga meskipun sudah pakai tanda kutip, quote itu, tapi juga harus tulis siapa sumber utama dari yang kita pinjam itu. Lalu even when paraphrasing author's information, cite your author. Ya, itu kan tadi yang quote ya, exact same word atau dengan cara copy paste bisa. Yang pertama, tapi kalau kedua kan paraphrasing. Kita hanya meminjam idenya saja, tetapi kalimatnya sudah kalimat kita sendiri gitu ya.
Tapi tetap saja paraphrasing pun harus mensitasi autor asli ya. Jadi jangan kan ini kalimatnya udah kita ganti banyak gitu ya. Ya udah nggak, penulis aslinya nggak usah dicantumkan ya nggak apa-apa ya. Itu keliru ya, tetap harus dicantumkan. Always when reporting author's information. Nah ini. Ya ini cara menulis juga harus betul ketika kita menuliskan daftar pustaka, sitasi di badan teks itu juga ya cara menulisnya. Apakah biasanya according to atau menurut si A ya dalam kurung tahun berapa 2021 misalnya kurung tutup. Nah seperti gitu. Atau kalau daftar pustaka kan itu juga ada tulis lengkap autor, ada berapa autor ya tulis di situ ya, beberapa autor. Lalu setelah itu tahun misalnya, setelah tahun judul artikel atau nama jurnalnya gitu ya, dan seterusnya. Itu juga harus kita ikuti cara yang benar. Yang pertama kita lanjutkan dengan cite your author ya. Ketika kita mensitasi autor, ya. Pertama adalah apa itu cite atau sitasi. Di sini ada contoh kalimat ya. Yang pertama, according to Presiden Obama, the economy. Titik, titik, titik. Terus kalimat seterusnya, he goes on to say, titik, 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 titik. Setelah itu, Lee tahun 2007 argues that inflation will, titik, titik, titik. Atau dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini bahwa ini adalah contoh-contoh cara menyitasi. Ya. Cara menyitasi bisa dengan di awal, seperti according to Presiden Obama, atau menurut Presiden Obama, ekonomi Indonesia, ekonomi dunia dan ekonomi Amerika misalnya akan terpuruk dalam kurun waktu sekian. Nah, itu ininya ya cara menulis sitasi ya. Lalu he goes on to say, yaitu sih kayak bahasa yang berbeda dengan bahasa Indonesia, tapi ya ini intinya adalah cara mensitasi itu seperti itu. Lalu juga ini Lee 2007 argues ya, 2007 argues that inflation will. Nah, itu citation, jadi harus menyebutkan autornya tahunnya. The army's actions were incomprehensible and reprehensible. Adams and Morton. Nah, lihat ini adalah ada tanda kutipnya, berarti kan ini quote ya. Meminjam kalimat persis kata-kata dari yang kita pinjam, tapi tetap harus tuliskan sumbernya yaitu dari Adams and Morton 232. Juga all bold word above are example of citation ya, jadi kita pakai apa namanya huruf tebal. Dan kadang ya berbeda disiplin ilmunya atau beda profesornya atau dosennya itu memerlukan style ya gaya citasi yang berbeda ya. Kalau kita masukkan ke jurnal ilmiah itu tiap jurnal punya gaya citasi yang berbeda dan kita harus menyesuaikan dengan apa yang mau mereka. Nah, termasuk di jurnal niche yang saya kelola ini juga memberlakukan seperti itu. What are you telling your reader? Nah, ini mungkin gambaran panduan ya untuk agar lebih jelas tentang apa kita bisa menulis parafrase seperti apa atau yang termasuk plagiarisme itu yang mana. Namun sebelumnya saya break dulu ya sebentar. 5 menit ya, nanti kita kembali lagi. Sekarang 26:10 jadi 26:15 ya. Baik, Pak.
Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini tabel di sini untuk memperlihatkan sebetulnya apa yang ada di benak pembaca tulisan ya. Ketika disodorkan, kalau kita membaca ada sitasi ya, dan ada quotation mark juga di situ, tanda kutip ya, sitasi yang pakai tanda kutip. Ya, ketika kita baca seperti itu ya, tulisan seperti itu, bahwa itu artinya bahwa paragraf alinea tersebut ya adalah is someone else information in that person exact word. Jadi itu adalah kalimat-kalimat pinjaman dari orang lain ya, bukan asli dari si penulis tulisan tersebut, tapi dia juga minjem dari yang lain dan itu persis sama pinjaman kalimatnya itu dari penulis aslinya, itu kan, itu tandanya seperti itu. Halo, sudah dengar suara saya ya? Saya ingin memastikan. Sudah, Pak. Iya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, sementara kalau kita membaca suatu tulisan yang mengandung sitasi tetapi tidak ada quotation mark-nya, yang nggak ada tanda kutipnya di situ, itu artinya kalimat-kalimat dalam alinea atau paragraf tersebut adalah kalimat pinjaman juga dari penulis yang lain ya, tetapi dituliskan dengan gaya bahasa si penulis ya, bukan penulis ya, maksudnya bukan pinjaman yang kalimat asli si penulisnya gitu ya. Jadi sudah dimodifikasi kalimatnya oleh si penulis yang sedang kita baca gitu kan. Nah, inilah yang dinamakan parafrase, atau kadangkalanya proses menuliskan kembali kalimat-kalimat orang lain itu bisa juga dikatakan sebagai rangkuman. Cuma apa bedanya rangkuman dengan parafrase? Nanti ada bahasannya di kuliah kita yang jam 15.40. Nah, yang ketiga, ketika kita membaca satu tulisan yang tidak ada sitasinya dan tidak ada quotation mark-nya, tidak ada tanda kutipnya, maka bisa kita simpulkan bahwa paragraf dari tulisan-tulisan di situ adalah tulisan-tulisan yang betul-betul adalah tulisan si penulis yang sedang kita baca. Jadi dia tidak menggunakan ide ataupun referensi dari orang lain. Ya, itu suatu tandanya. Tapi kalau misalnya tidak ada sitasi, tidak ada quotation mark, ya kita pikirkan oh kalimat asli dari si penulis, berarti nggak minjem apapun, nggak pakai referensi apapun. Ternyata ya, belakangan ketahuan itu adalah kata-kata orang lain gitu kan, ini ya, itulah jatuh ke kasus plagiat. Paham ya? Gitu. Baik, sekarang kita lihat lagi untuk kasus yang kembali yang pertama, di mana ketika kita membaca satu tulisan di mana tidak ada sitasinya dan tidak ada tanda kutip atau quotation mark-nya. Ya. Berarti kan itu diasumsikan adalah tulisan asli ya dari si penulis yang sedang kita baca. Contohnya, ya memang ini dalam bahasa Inggris ya, contoh ada kalimat the link between cell phone use and grade point average needs further investigation. Ya, kalau tulisannya cuma begini kan, oh ya ini kalimat, berarti ini kalimat asli dari si penulis ini ya. Dia tidak menyitasi orang lain ataupun tidak pinjam kalimat orang lain gitu ya. Ya kan? Nah, tetapi kalau kita membaca seperti ini kalimatnya, bahwa survey result found that cell phone use is, terus ada tanda kutip di situ ya, quotation mark,
negatively predictive of overall grade point average. Lalu tanda kutip penutup. Lalu ada juga di sini dalam kurung buka Sfiniki 19 ya. Kurung tutup. Nah, tipe ini kan berarti kelihatan ada quotation mark nih ya. Quotation mark berarti ada citasi di sini. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan kalau membaca seperti ini, berarti kalimat ini adalah menampilkan citasi dari orang lain, bukan ya si penulisnya itu mencitasi orang lain lagi ya, dan kalimat yang disitasinya sama persis dengan penulis aslinya karena pakai quotation mark. Itu ya. Lalu selanjutnya kalau misalnya kalimatnya lalu begini, survey result found that increased cell phone use corresponds to lower grade point average, lalu kurung buka Sfiniki. Nah, ini artinya tidak menemukan quotation mark ya, tanda kutip tidak ada, tapi kita membandingkan dengan kalimat yang pertama juga kan nggak ada quotation mark ya, tapi ternyata beda ininya, beda cara mengungkapkannya ya. Lalu ada Sfiniki-nya di sini tanda kurung buka kurung tutup. Kalau yang kalimat pertama tadi kan yang ini ya, yang ini kan nggak ada kurung buka kurung tutup untuk menyatakan sumbernya ya. Nah, kalau ini ada. Nah, berarti ini bisa kita simpulkan ini adalah kalimat yang memang idenya itu dari orang lain, bukan dari si penulis yang sedang kita baca ya. Dan ini sudah mengalami parafrase atau summary ya, ringkasan. Penulis aslinya yaitu si Sfiniki gitu ya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya lagi, plagiarisme itu dapat terjadi ketika kita mensitasi ya, itu ada misleading atau memberikan informasi yang salah ya kepada pembaca, ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu ya. Contohnya, you paraphrase an author's word but you do not cite the author. Jadi memparafrase saja ya, paraphrasing tidak cukup. Kita sudah memodifikasi kalimatnya supaya berbeda, tapi itu tidak cukup. Kita juga harus menyebutkan siapa author sebenarnya ya, kalau memang kita meminjam idenya. You just told your reader that it is your idea ya, jelas ya. Kalau kita berpura-pura ya itu adalah ide kita, itu adalah plagiarisme. But in reality it is the author's idea. Maybe you forgot. Ya, bisa saja ketidaksengajaan ya, karena kalau apalagi skripsi kan cukup panjang kita ya menulisnya, bisa lupa juga kita ada salah satu yang tidak kita citasi, or misunderstood the convention, atau memang tidak tahu aturannya. Nah, di kita Indonesia banyak juga sih yang masuk kategori tidak tahu aturannya. Karena apa? Coba saya tanya, sewaktu SMA, apakah kalian sudah belajar tentang cara parafrase? Mungkin di pelajaran bahasa Indonesia, atau ada nggak yang sudah belajar? Iya Pak, sudah Pak, di bahasa Indonesia. Ada? Ada ya? Iya ada. Kamu di mana sekolahnya? Di Rembang. Rembang. Sekolah negeri, swasta? Negeri. Kemarin di kelas IUP, mahasiswanya kan memang 3 orang ya. Yang 2 orang itu dari SMA-nya ya di Jabotabek ya, Jabotabek. 1 orang SMA-nya di Qatar. Dan setelah saya tanya, yang di Jabotabek itu dia tidak, di sekolahnya tidak diajarkan untuk parafrase gitu ya. Tapi yang sekolah di Qatar itu diajarkan. Jadi memang di kita di Indonesia ini belum semuanya mengajarkan ya. Ya harus saya survei loh, kalau ini memang kelasnya banyak besar ya mahasiswanya, jadi nggak bisa saya tanya satu persatu. Tapi saya yakin kalau saya tanya satu persatu ya
belum semuanya ya diajarkan parafrase itu. Tetapi yang pasti kalau di luar negeri itu sudah wajib itu diberikan ya pelajaran parafrase ini. Jadi ketika terasanya ya ketika menulis skripsi atau apa laporan bimbingan saya atau apa, ketika saya suruh ini kalimatnya, ini saya sudah turnitin ya, saya temukan ternyata ini similaritasnya masih agak besar gitu. Coba turunkan supaya nilai similaritasnya kurang dari 25, saya bilang gitu. Coba diparafrase. Nah, pertanyaan baliknya kan dia adalah, padahal itu sudah saya ubah, katanya nggak persis gitu kan. Nah, berarti artinya belum terlalu paham cara parafrase. Ya. Artinya dia merasa bahwa itu tuh sudah ada usaha untuk tidak sama gitu ya, tapi ternyata masih karena kalau aplikasi atau software similaritas ya itu kan udah otomatis akan membandingkan dengan yang asli, sehingga nanti akan kelihatan ada laporannya, kalimat yang mana yang masih banyak kesamaannya segala macam ya, kita tidak bisa mengelak lagi. Nah, coba sekarang ini ya, artikel dari Sviniki kembali. Tulisannya adalah, ini masih yang tadi sebetulnya sama ini. Ini adalah kalimat aslinya ya, kalimat asli dari si Sviniki. Survey result from 1,500 college students about their cell phone use found that increased use was negatively predictive of overall grade point average. Ya. Kemudian murid yang sedang menuliskan satu kata-kata, ya tentu dia mengacu dari kalimat Sviniki di atas. Dia menuliskannya begini nih, si student sentence. Sviniki's research on cell phone use found that increased use was negatively predictive of overall grade point average. Nah, di atas Anda harus menentukan apakah ini plagiarisme atau bukan. Coba, ini plagiarisme atau bukan? Plagiat Pak itu Pak. Plagiat, kenapa? Itu masih mengambil sebagian kalimat dari artikelnya Pak. Yang terakhir ya. Untuk yang ujung-ujungnya itu ya. Sama persis kan ya? Iya, sama persis. Ya, phone use ya. On cell phone use found that increased use was negatively predictive of overall grade point average, itu kan sama persis. Ya. Hanya saja sudah ada usaha untuk menyebutkan bahwa ini research-nya dari Sviniki ya. Itu hanya saja di kalimatnya masih banyak yang copy paste lah istilahnya ya. Jadi ini masih plagiarisme. Jadi ternyata memang tidak mudah untuk memparafrase ya. Itu. Tapi harus memulai dan harus dilatih. Nanti kalau sudah terlatih ya jadi lebih mudah tentunya ya, sudah terbiasa. Jadi jawabannya betul, itu masih termasuk ke dalam kategori plagiat ya. Jadi di situ persis itu yang dikasih merah ya. Kalimat merah itu masih sama banget ya dengan kalimat aslinya. Harusnya pakai quotation mark ya kalau mau lebih bebas dari plagiarisme itu. Quotation mark harusnya. Atau diubah kalimatnya gitu. Lalu kalau yang ini nih,
cukup baca yang student sentence karena yang kalimat Phoenicians-nya kan masih sama nih. Student sentence-nya, survey result found that increased cell phone use corresponds to lower grade point average. Ini terus ada keterangan Swinicky dalam tanda kurung ya. Ini plagiarisme bukan? Gimana? Sepertinya bukan, Pak. Soalnya sudah mencantumkan sumbernya juga. Sumbernya, terus kalimatnya udah beda? Agak beda udah, Pak. Beda ya. Ya beberapa kata beda tetap dari sama yang kan, ada. memang nggak mungkin beda sama sekali. Karena tentang cellphone kan ya pasti harus ada cellphone-nya juga loh, topiknya tentang cellphone ya. Jadi memang ini bukan plagiarisme. Jadi sudah bagus itu ya. Dan sudah ada citasinya ya, Swinicky-nya sudah, terus sudah memparafrase dengan cukup baik ini ya, cukup baik. Seperti itu sebetulnya. Nah sekarang alasan dibalik kenapa sih plagiarisme itu sesuatu yang harus dibahas gitu ya? Apa pentingnya? Gitu kan? Ya jadi di sini sebutkan bahwa ada nilai-nilai ya, moral, etika itu kan bicara tentang nilai. Ya. Jadi education system values independent thinking. Jadi dalam ilmiah apalagi ya sistem pendidikan harus jelas ya ini pernyataan siapa, pernyataan kita atau pernyataan orang lain atau pinjaman gitu ya supaya jelas. You need to differentiate between author's ideas and your own reaction to them. Jadi harus jelas. Lalu professor value independent thinking even more when it draws upon research into the idea. Ya jadi harus menghargai juga ya, menghargai pemikiran orang lain, hasil karya orang lain gitu ya. Tidak bisa kita memakai seenaknya pemikiran orang lain tanpa menyebutkan siapa yang menciptakannya, membuatnya. Law stresses intellectual property right karena sekarang itu sudah berlaku hak atas kekayaan intelektual ya itu. By citing author idea, you respect ownership. Ya, kita harus menghargai kepemilikan hasil karya orang lain dan ide-ide orang lain. Itu ya. Jadi tentang plagiarisme itu penting. Dan juga yang tak kalah penting, bagaimana kita supaya terhindar dari plagiarisme, kita harus memproteksi diri kita sendiri. Yang pertama tentu tadi sudah disebutkan bahwa harus tahu sendiri plagiarisme itu apa ya, termasuk kategori plagiarisme apa saja. Ya sudah kita pelajari tadi. Lalu learn how to cite, paraphrase and quote ya. Juga kalau sudah tahu berarti untuk menghindarinya kita harus punya senjatanya nih. Senjatanya kita tahu ilmunya ya, cara menyitasi seperti apa, cara memparafrase seperti apa atau paraphrasing seperti apa, atau cara untuk bikin quote juga seperti apa. Lalu juga sering tanya kalau kita lagi bimbingan ya, kita tanyakan juga ke pembimbing kita ya. Gitu. Nah, untuk tentang cara menyitasi itu mungkin semua juga ya ada ya, untuk menentukan plagiarisme atau bukan ada softwarenya, yaitu software similaritas namanya, yaitu nama generiknya untuk menentukan similaritasnya berapa persen seperti itu ya, kemiripannya berapa persen itu. Tetapi untuk nama softwarenya sendiri ya macam-macam. Ada yang dipakai oleh Undip, itu dilanggan oleh perpustakaan Undip adalah Turnitin ya. Pas ada mahasiswa baru harusnya sudah diperkenalkan ya, Turnitin ini. Tapi ada juga untuk di Grammarly ya. Grammarly itu cukup masif ya iklannya. Selain untuk ngecek grammar bahasa Inggris kita,
juga bisa ngecek juga berapa persen similaritas tulisan kita dengan tulisan orang lain. Hanya saja mungkin di ini yang pro ya, versi yang pro, versi premium. Kalau versi gratis saya kurang tahu, kayaknya nggak bisa mungkin similaritas. Lalu kalau kita menyitasi, cara-cara mencitasi yang benar itu ada juga software-softwarenya yang cukup terkenal dan sering dipakai adalah Mendeley sebetulnya, di sini nggak tulis ya. Ini ada nih, Mendeley. Mendeley ini ya free. Jadi kita bisa download gratisan baik di Windows maupun Macintosh, nggak masalah. Ini enak nih, ada kalau skripsi atau laporan KP sudah pakai Mendeley, artinya kita tidak akan keliru cara menyitasi tulisan orang itu, karena bisa secara otomatis dituliskan oleh Mendeley itu, kita tinggal inputkan data-datanya saja. Ya. Jadi ini materi kita tentang plagiarisme ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Sudah cukup Belum, jelas Bapak. berarti? Sudah cukup jelas? Sudah jelas. Sudah? Jelas, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, sebetulnya untuk yang similaritas itu ada Turnitin ya. Hanya saja untuk bisa ke sana itu harus ada akun ya. Ada yang pernah coba nggak bikin akun Turnitin? Nggak ada, Pak. Belum? Belum. Ya. Nah, itu kan atau saya demokan saja mungkin ya. Nah, ini Turnitin kalau Anda buka dari www.turnitin.com, keluar seperti ini tampilan halaman awalnya, homepage-nya. Lalu ya karena saya sudah registrasi, saya tinggal login saja. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Kelihatan, Bapak. Nah, di sini saya sudah setting sebetulnya ketika saya ingin mengecek similaritas dari suatu tulisan, baik tulisan saya sendiri atau tulisan orang lain. Beberapa juga yang skripsi atau artikel ilmiah ya, untuk jurnal. Ya, saya uji similaritas di sini. Jadi ini banyak. Tapi sebetulnya Turnitin ini dikembangkan di negara asalnya. Saya kurang tahu nih, Amerika atau di Inggris atau di mana ya. Sebetulnya itu untuk proses pembelajaran di mana tugas-tugas mahasiswa ataupun murid-murid di sana bisa disubmit atau dikumpulkannya itu ke sini, ke Turnitin ini ya. Jadi pekerjaan tugas-tugas makalah paper di sana tuh harus dimasukkan ke sini ya, ke Turnitin ini. Nanti dengan cara dimasukkan ke sini berarti nanti otomatis dosen bisa melihat similaritas pekerjaan mahasiswa ya yang sudah dikumpulkan lewat Turnitin ini. Jadi setelah itu keluar hasil uji similaritasnya, nanti mahasiswa juga bisa melihat berapa persen gitu similaritas tersebut. Nanti kalau melebihi dari yang dipersyaratkan berarti entah misalnya gagal atau perlu diulang lagi dengan diperbaiki kalimatnya segala macam.
Ya, di sini. Coba saya itu. Tapi mungkin nanti saya otak-atik dulu ya, kalau misalnya ini yang paling praktis seperti apa. Soalnya kalau masing-masing harus registrasi dulu ya lama ya. Kita tidak cukup waktunya. Ya, setidaknya saya ingin memperlihatkan hasil saja deh, hasil cek similaritas yang pernah saya Nah, ini tampilan itu seperti ini. Ini ada beberapa tulisan ya. Nah, autornya ya di sini ada tulisan saya sendiri juga saya turnitin nih. Saya ingin tahu di sini kan ada autor, ini nama saya di paling atas, lalu ada nama Edwin Setiawan. Ini dia menulis di artikel di jurnal yang saya kelola nih. Saya juga masukkan ke uji similaritas Turnitin. Lalu ada mahasiswa saya, Brilian Nur Aini, ada siapa, semua ada di sini. Nah, ternyata hasilnya adalah di sini similaritasnya. Nah, kalau dia similaritasnya, ini kan saya 6% nih ya. 6% itu masih warna hijau, artinya bebas, bisa dikategorikan bebas dari plagiarisme ini. Hijau nih, 7. Jadi dengan skor 7%, 6%, 9%, ya. Tapi saya lupa ini batasannya itu berapa persen sih, apa 10% dikatakan hijau itu ya. Lalu kalau 25% warnanya kuning ya masih dimaafkan sebetulnya untuk 25%, tapi itu sudah batas maksimal. Tapi begitu ini ada yang 91%, 92%, nah itu sudah plagiat itu ya, sudah tidak bisa ditolerir gitu. Nah, tapi kadang-kadang ini juga ada technical ya isu ya. Karena kalau kita mau menturnitinkan dengan tujuan hanya ngecek, artinya tulisan di sini ada settingannya bahwa jangan dimasukkan ke repositori gitu kan. Karena begitu kita sudah menturnitin dan masuk ke repositori, ketika tulisan itu juga diturnitin ulang misalnya oleh pengelola jurnal dan segala macam, yang akan terdetek adalah dari repositori itu. Jadi dianggapnya sudah dipublish juga itu ya, padahal penulisnya sama ya. Jadi dianggap sudah dipublish, akhirnya ini bisa sampai 100%, 90-an ke atas kesamaannya, padahal dia sama dengan tulisannya dia sendiri ya. Ya namanya mesin kadang-kadang tidak bisa menentukan 100% tentang apa kejadian di belakang. Jadi itu dulu ya. Jadi Turnitin saya sampaikan sebetulnya ini, dan kalau mau lihat lagi tampilannya tadi sudah kita mana ini. Yang mungkin contohnya jangan yang ini, harusnya yang banyak atau yang 25% ini aja nih. Nah, rupanya ini proposal katanya, usulan penelitian. Oh, cari yang pendek saja nih, terlalu panjang. Nah, ini mahasiswa bimbingan saya. Ketika saya turnitin, kok ini kosong. Nah, ini keluar nih, ya. Keluar, ada merah-merahnya semua ini, ya. Rupanya merahnya banyak, ya.
Nah, biasanya kalau terlalu banyak seperti ini kita juga harus curiga bahwa sebetulnya dia kesamaannya dengan tulisannya dia sendiri sebetulnya. Jadi ternyata kita cek aja nih yang 92% ya, dari mana ini. Ternyata 92% itu adalah submitted to Universitas Diponegoro. Jadi ada kemungkinan dia tulisannya dia sendiri sebetulnya ya. Nah, ini jadi gak jadi dikategorikan plagiat karena ini adalah teknis ketika harusnya kalau sudah menturnitin itu settingannya harus disetting untuk tidak dimasukkan ke repositori supaya tidak seperti ini kejadiannya. Jadi itu saja dulu dari saya. Nanti kita ketemu lagi 15.40 ya untuk tema parafrase. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.